Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunia TIK. Video ini adalah merupakan video lanjutan dari part 1, di mana kita akan membahas sebuah aplikasi untuk membuat aplikasi Android yang dikenal dengan nama Kodular. Video ini merupakan bagian dari playlist tutorial Kodular pada channel ini. Untuk melihat video-video lainnya yang terkait dengan Kodular, bisa Anda lihat di link deskripsi. Oke, kita langsung saja ya. Untuk selanjutnya, kita akan langsung praktekkan bagaimana cara membuat loading screen di Kodular. Sebelum kita praktik, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Apa sih yang kita butuhkan untuk praktik kali ini? Yang pertama adalah logo. Jadi kita membutuhkan sebuah gambar logo yang nanti akan kita gunakan sebagai loading screen. Yang kedua nanti kita membutuhkan komponen label. Komponen label tentu digunakan untuk menuliskan teks pada screen yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah kita membutuhkan dua buah screen. Jadi untuk menguji cobakan praktik ini kita butuh dua buah screen. Yang terakhir kita membutuhkan komponen clock. Sehingga ada 4 komponen inilah yang nanti kita siapkan agar praktikum bisa kita laksanakan. Mari kita langsung coba. Setelah Anda membuka Kodular, kita langsung buat project baru ya, yaitu create apps. Kita login menggunakan ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah cukup memilih login yang menggunakan akun Google ya atau Gmail. Nah, kita coba buat project baru. Nah, kita sebut saja nama projectnya adalah demo. Kemudian untuk membuat project itu jangan menggunakan spasi karena nanti tidak bisa dilanjutkan dalam pembuatan projectnya. Contoh ya, nah seperti ini. Maka tombol next-nya di nonaktifkan atau disable karena kita memiliki spasi. Ini saya hapus sehingga tombol next-nya sudah tampil kembali dan bisa kita lanjutkan. Untuk pemilihan proyek ini karena saya tidak menggunakan untuk tujuan tertentu, ini hanya untuk belajar saja, maka ini saya biarkan ya, saya pilih finish. Seperti yang tadi yang sudah kita bahas di video pembuka, bahwasanya untuk membuat loading screen kita setidaknya ada 4 yang kita butuhkan. Pertama adalah logo, yang kedua adalah label, yang ketiga adalah 2 buah screen, dan yang keempat adalah komponen clock. Nah, oleh karena itu kita langsung saja kerjakan. Karena screen satunya sudah ada, berarti kita butuh screen baru. Nah, untuk menambahkan screen baru, tinggal kita pilih add screen. Nah, tombolnya ada di sebelah atas ya, sebelah screen 1. Ini masih hanya ada 1. Kemudian di sebelah kanan ada add screen. Kita tambahkan add screen. Dan untuk memudahkan juga kita biarkan saja namanya adalah screen 2. Kita pilih create. Nah, maka saat ini kita sedang aktif bekerja di screen kedua. Sedangkan screen ke-1 masih ada ya, tinggal kita pilih kalau kita mau berpindah di screen 1 atau ingin bekerja atau ingin melakukan sesuatu di screen 1, tinggal kita pilih. Saat ini kita sudah berada di screen 1. Nah, kita rencananya adalah screen 1 sebagai loading screen-nya, kemudian screen 2 adalah screen di mana screen pertama yang akan ditampilkan setelah loading screen selesai dieksekusi. Jadi screen 2 kita butuhkan supaya membuktikan screen 1 itu sukses dalam proses melakukan loading ya. Nah, ceritanya loading seperti itu. Kita buat di screen 1 dulu.
kita butuh logo ya supaya kelihatan. Nanti kita taruh logonya di sini. Nah, supaya posisinya berada di tengah, maka komponen screen 1 kita lakukan pengaturan terlebih dahulu. Di sini pengaturannya adalah align horizontalnya adalah center, kemudian align vertikalnya saya pilih center. Jadi nanti harapannya logo berada di tengah sini. Nah, yang berikutnya adalah kita butuh gambar atau logonya sendiri. Itu kita butuh komponen image. Nah, kita pilih komponen image, kita drag dan kita letakkan di tengah. Nah, bisa dilihat ya. Sekarang di komponen image posisinya ada di tengah di screen 1. Nanti kita mau ganti dengan logo ya, logo apa. Nah, untuk bisa mengganti komponen image ini dengan gambar atau logo yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakan perintah aset yang ada di bagian atas ya, di sebelah kanan ini bisa kita lihat. Nah, ini ada sebuah tombol seperti galeri. Nah, kita klik saja. Ini adalah tempat kita mengupload gambar-gambar yang kita inginkan. Kita pilih upload offset. Kita cari ya, siapa tahu ada dan butuh gambar ya nanti biasanya. Oke, saya coba cari di Platikon saja ya. Saya coba buka Platikon, kita buka lagi. Nah, kita sampaikan saja kita mau cari aset apa. Oke, kita cobain. Nah, ini ada ya beberapa logo yang bisa kita gunakan. Saya tinggal pilih ya dari sini mana yang menarik. Nah, ini ada yang menarik ya, saya pilih yang ini saja. Nah, kemudian ukurannya berapa ya, biar resolusinya bagus ya pasti 512. Tapi tentu juga ini jadi satu tantangan juga atau kelemahan, karena semakin besar filenya maka ukuran filenya juga besar ya, berarti aplikasi semakin berat. Oke, karena ini contoh saya langsung pilih PNG ya, dan ukurannya tetap 512. Saya download. Kita tunggu beberapa saat. Nama filenya adalah award. Saya tutup langsung karena saya sudah tidak butuh di situ. Saya upload lagi. Saya cari di download tadi nama filenya award. Nah, ini ya, kita udah ketemu award. Kemudian saya upload. Tunggu beberapa saat. Nah, kalau sudah muncul namanya di sini, berarti proses uploadnya berhasil. Kalau kita klik, maka previewnya ada di sebelah kanan. Jika kita sudah tidak membutuhkan gambar ini atau image ini, tinggal dihapus ya. Di sini ada tombol hapus. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, bahwa ketika kita menggunakan akun Kodular pada paket yang gratis, kita hanya dibatasi sebanyak 5 mega ya. 5 mega saja. Jadi kalau kita ingin lebih, kita upgrade ke premium. Nah, ini adalah salah satu yang saya katakan tadi, kejelian kita memilih aset-aset yang akan kita upload di aplikasi Kodular. Nah, sudah saya tutup. Kembali ke sini ya. Jadi di sini sudah ada screen 1, saya sudah ada image. Nah, karena image-nya ini mau diganti dengan logo tadi, maka saya klik image. Kemudian di sini ada bagian picture. Pastikan bahwa ini adalah merupakan properties dari image. Jadi sini image 1 properties, berarti yang ini atau yang ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada namanya picture. Maka kita bisa pilih award. Ini adalah hasil yang kita upload di aset tadi. Kita pilih. Karena ukurannya tadi besar ya, 512, maka ya wajar dong tampilnya besar banget. Nah, kita tinggal ganti ukurannya di sini di bagian height ini. Misalnya tampilannya mau saya buat 60 pixel. Saya tinggal tekan enter. Kemudian height-nya 60 juga. Oke, bisa dilihat sekarang ukurannya di sini ya. Nah, seperti ini. Kalau ini berasa kurang besar, ya tinggal diangkat angkanya, semisal 70. Kemudian kita ubah juga yang bawah 70. Nah, kalau sudah cukup, maka sudah tampak ya gambar ini di sini. Kemudian bagaimana kalau kita menambahkan label agar lebih menarik lagi ya? Kita pilih label di sini. Kemudian kita sebut
kita klik ya, atau untuk mengganti teks ini, namanya adalah label 1, dan sekarang saya sedang aktif dan bisa terlihat di sini adalah label 1 properties. Berarti kita bisa utak-atik atau memberikan perubahan-perubahan atau perlakuan pada label 1. Kita bisa saja mengganti ukuran hurufnya. Kita bisa saja mengganti apa kalimat atau teks yang muncul di bagian teks. Kita sebut saja misalnya sini adalah aplikasi pertahanan, misal saja ya, karena gambarnya shield atau tameng seperti itu. Saya tulis seperti itu. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi supaya kelihatan banget bahwa ada keterangan untuk logo ini. Screen 1 sudah oke, image 1 juga sudah oke, dan label 1 juga sudah oke. Selanjutnya bagaimana kita buat komponen ini nanti otomatis nyala dan menunggu beberapa saat. Nah, kita butuh sebuah komponen lagi yang tadi sudah juga saya sampaikan di awal di video pendahuluan, yaitu adalah clock atau jam ya. Kita cari saja clock. Nah, kalau untuk mempermudah tinggal kita cari search di bagian palette ya. Kita search, kita ketik clock. Nah, ini dia. Ternyata clock itu ada di sensor ya. Jadi sensor ini adalah kategori. Jadi clock adalah masuk kategori sensor. Kita pilih clock, kemudian kita bawa ke screen 1, kita lepaskan. Ketika di screen 1 kita tidak melihat perubahan dari clock itu sendiri. Tetapi pada faktanya bahwa clock 1 sudah ada di screen 1. Ini bisa dilihat. Nah, di sisi kanan di bagian properties dari clock 1 ada beberapa hal yang harus kita atur. Pertama, kita nonaktifkan 2 checklist ini seperti ini. Kemudian timer intervalnya kita atur ya, paling tidak 5 detik lah. Nah, di sini adalah millisecond. Berarti tertulisnya di situ 1000, berarti 1 detik. Ya, kita ambil saja yang wajar, mungkin 5 detik. Maka kita tulis 5000. Oke, saatnya sudah selesai ya. Jadi screen 1 ini sudah selesai dan bisa kita lanjutkan pada screen kedua. Nah, kita buka screen kedua. Nah, mungkin supaya menarik bahwa ini terjadi perubahan dari screen 1 ke screen 2, kita cukup berikan label saja ya. Agar bentuknya menarik juga, kita pilih di tengah dan di tengah. Jadi ini screen 2 posisinya di tengah. Kemudian kita kasih label. Nah, kita buat ukuran hurufnya, mungkin kalau yang screen 1 tadi adalah 14, coba kita ganti jadi 16 atau 18. Nah, setidaknya lebih besar ya. Kemudian kita ganti teksnya. Apa ya? Mungkin selamat datang aja. Selamat datang ya di screen 2. Mungkin seperti itu ya. Silahkan Anda atur sendiri apa yang cocok untuk demo kali ini. Selamat datang di screen 2. Sudah oke, berarti ini tidak perlu diapa-apakan. Kita kembali lagi ke screen 1. Jadi nanti skenario-nya adalah ini 5 detik. Setelah 5 detik berlalu, maka akan otomatis membuka ke screen kedua. Baik, kalau begitu kita lanjutkan screen 1. Kita buka bagian blog. Nah, di bagian blog kita ngapain? Kita akan bikin coding. Nah, seperti yang disampaikan bahwa aplikasi Codular ini codingnya ada, tapi dia blocking ya, atau berbentuk kotak-kotak atau blok-blok yang kita nggak perlu coding itu secara manual atau diketik. Nah, pertama yang kita lakukan adalah screen 1. Screen 1 yang kita ambil adalah when screen 1 initial. Artinya apa? Ketika screen 1 tampil, nah ini artinya gitu ya. Ketika screen 1 ditampilkan atau ditayangkan, lakukan do. Apa yang mau kita lakukan? Tadi kita punya komponen clock. Nah, kita mengaktifkan clocknya. Berarti kita ambil perintahnya adalah call ya.
Kita perintahnya call, memanggil. Sebentar kita cari. Nah ini ya, kita ambil set ya. Nah kita ambil set, kita taruh sini. Nah lengket. Di sini masih ada error ya. Nah ada error. Kenapa ada error? Karena belum selesai ini. Nah kita ganti ya, set clock 1 kita tulis timer enable. Artinya waktunya dinyalakan. Nah, karena ini adalah perintah yang masih belum lengkap, maka perlu kita lengkapkan di bagian kanan ini. Apa yang kita ambil? Yaitu kita ambil adalah logiknya, yaitu true. Nah, sekarang kita bisa lihat warningnya hilang, errornya juga hilang karena sudah lengkap ya. Kita coba terjemahkan. When screen 1 initial, set clock 1 timer enable true. Artinya adalah ketika screen 1 itu ditayangkan atau tampil, maka clock 1 dinyalakan waktunya. Loh kok bisa dinyalakan waktunya? Oke, kita kembali sebentar ya ke bagian designer. Karena clock 1 tadi belum nyala, karena kita matikan. Ya. Kemudian waktunya adalah kita siapkan 5 detik. Nah, selanjutnya apa yang kita buat? Selanjutnya adalah apa yang akan kita lakukan atau apa yang terjadi setelah clocknya nyala dan waktunya habis selama 5 detik. Maka kita pilih supaya berpindah screen, yaitu pindah ke screen kedua. Caranya adalah kita pilih control, kita cari open another screen. Kita open another screen, screen name adalah screen 1. Kita pasang sini. Nah, kita lihat ya, kita terjemahkan lagi ya. When screen 1 inisial, lakukan set atau buat clock 1 timernya nyala. Dan itu benar ya, true. Setelah waktu berjalan dan selesai 5 detik, maka buka another screen dengan screen nama screen 1. Nah, sedangkan kita rencananya adalah setelah waktunya selesai selama 5 detik, langsung lari ke screen 2. Berarti ini kita ganti menjadi screen 2. Jadi cukup seperti ini sih ya untuk codingnya atau blok programnya, cukup sederhana dan cukup mudah. Anda bisa mencoba juga untuk membuktikan demo kali ini. Nanti kita tinggal coba menggunakan Android di HP kita ya, dan kita bisa menggunakan Connect to Companion. Itu saja pada tutorial kali ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat dan bisa Anda praktikkan. Jangan lupa share, di like video ini, dan berikan komentar jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan untuk video ini. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial-tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TIK.